Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya anggota Komet, Komunitas Media Pembelajaran. Dan ini adalah program yang luar biasa ya. Jadi saya perkenalkan dulu, ini adalah Komet Talks ya, yang sebelumnya sudah dibuka oleh Ibu Pur sama tamu sebelumnya juga ya. Kalau saya sebutkan nanti gak penasaran ya, silakan dibuka di YouTube kami. Oke, Komet Talks adalah kita buat sebagai sebuah wadah untuk kawan-kawan, terutama anggota Komet di seluruh Indonesia. Dan ini sebagai ajang kita sharing, sebagai ajang kita untuk berbagi karya-karya kawan-kawan semua. Karena memang saya yakin dari seluruh Indonesia itu banyak sekali karya-karya misalnya media pembelajaran yang mungkin belum sempat terekam ya. Jadi mungkin malu-malu untuk di-sharing, dan hari ini adalah sebagai wadah ya, komentar sebagai wadah untuk kita sharingkan biar nanti praktik baiknya ini bisa dikonsumsi oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia ya. Oke, karena ini adalah komunitas media pembelajaran, nanti guru-guru semua yang terangkum dalam komunitas media pembelajaran yang punya karya yang luar biasa, silahkan nanti boleh deh hubungi saya ya di bagian program Komet Pusat, terus nanti kita buat ngobrol bareng gitu, nggak lama juga sih ya, jadi jangan takut-takut deh. Oke, hari ini kebetulan saya mendapatkan dan juga kedatangan tamu ya, tamunya luar biasa ya. Saya kira saya baca profilnya juga top banget ya. Kemarin juga sudah mengirim RPMP ya, rencana membuat media pembelajaran, dan kayaknya menarik deh ya. Jadi saya juga pernah nih kayaknya membuat media ini, tapi saya harus belajar juga sama Ibu Margareta ya. Ibu Margareta ini adalah dari Komet Jakarta ya, anggota Ibu ya atau pengurus? Anggota. Oke, jadi memang benar, karena memang tujuan kita dari anggota, kenapa? Kadang anggota itu selama ini kan cuma mendengarkan nih ya, mendengarkan terus ada kawan-kawan ada materi apa anggota mendengarkan. Tapi ini adalah sebagai ajang kawan-kawan dari anggota, mereka juga ada yang top-top banget nih karyanya ya. Makanya kita ada wadah namanya Komet Talks. Kita coba hari ini adalah Ibu anggota dari Komet Talks, Komet dari Jakarta adalah tamu pertama kali. Iya benar, ini pertama kali. Ibu Margareta nanti adalah sebagai inspirator untuk kawan-kawan selanjutnya. Tapi saya nggak mau memperkenalkan ya, biar luwes itu nanti dari Ibu Margareta sendiri, dari mana asalnya, mengajar apa gitu. Oke, silakan Ibu Margareta untuk introduction-nya ya. Oke, thank you Mr. Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya pertama kali nih Pak dalam acara Komet ini. Perkenalkan, nama saya Margareta. Saya mengajar di SMP 121 Jakarta Utara. Oke, Jakut ya. Iya, di Jakarta itu pokoknya paling ujungnya itu sekolah saya. Gitu ya. Kalau saya sendiri Jakarta. Iya, saya nggak akrab Jakarta nih. Paling perjalanan aja ke bandara itu saya Jakarta. Oke. Nggak jauh dari terminal peti kemas Jakarta Utara, Priuk. Nah, itu sekolah saya. Jadi kalau nyebut Jakarta mungkin bayangannya di kota, enggak, kalau saya di pinggir. Oke, saya bayangnya seperti itu Ibu Margareta. Kalau Jakarta tuh gedung-gedung tinggi ya. Terus nanti ya, saya biasanya cuma lintas saja di bandara terus kemana gitu. Oke. Pasti ngebayanginnya Jakarta itu yang kantor-kantor, yang gedung-gedung tinggi ya. Kalau saya sekolahnya di pinggir Jakarta, di ini ya, di pinggirnya. Kayak Pantura itu ya? Ya, deket lautnya. Oke. Gitu. Gak jauh dari laut, terminal. Saya mengajar di SMP 121. Tapi sebelumnya itu saya mengajarnya di SD gitu Pak. Oke. Awal mula itu saya di SD, saya mengajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris waktu itu sempat nggak ada jamnya ya, gitu. Jadi
Jadi saya ditarik menjadi wali kelas SD kelas 1 waktu itu. Kelas 1 Hmm. sekolah dasar. Kalau SD negeri? Iya, SD negeri. Karena SK saya ditempatin di SD gitu. Oh, Padahal background saya itu bahasa Inggris. Nah, iya. Tapi bahasa Inggris ada nggak yang di SD ya? Awalnya itu ada di SD gitu. Oh, awalnya ada. Sekarang nggak ada ya? Awalnya ada tuh di SD. Kemudian saya ikut tes CPNS waktu itu. Malah saya ditempatin bukan jadi guru bahasa Inggrisnya, jadi guru SD-nya, jadi wali kelas. Ya, guru kelas ya. Iya, jadi guru kelas. Di situ juga saya dikasih kelas 1 SD. Sebenarnya saya tertarik sekali dengan kelas 1 SD, itu banyak media-media yang bisa saya gunakan. Malah lebih menarik. Karena biasanya kalau anak-anak semakin rendah, semakin kecil itu kita semakin seneng ya. Iya, lebih banyak permainannya di situ. Saya pernah pakai mengajar tentang gerak, antara gerak dorong, gerak kimia, itu saya sampai bawa robot-robotan kan, gerak kimia pakai baterai gitu ya. Gerak kreativitasnya dorong, terlalu tertantang ya. Gitu. Tapi ada hal yang membuat saya harus pindah ke SMP gitu. Gimana tuh sejarahnya tuh? Sejarahnya begini. Waktu itu kan ada yang namanya uji kompetensi guru ya. Iya. Saya harusnya kan ikut uji kompetensi guru sekolah dasar. Tapi karena ijazah saya bahasa Inggris, saya harus ikut uji kompetensi bahasa Inggris gitu. Kata saya lah, kan saya udah berapa tahun ini ngajarnya SD, kenapa harus ikut yang bahasa Inggris? Tapi nggak bisa diubah kan karena kebijakan gitu. Akhirnya saya ikut tuh UKG-nya bahasa Inggris. Udah selesai, ternyata itu saya dihubungin sama salah satu teman saya di MGMP Bahasa Inggris Jakarta Utara. Ini Bu Margareta. Iya, saya. Ibu ngajar bahasa Inggris? Enggak, saya ngajar SD, kata saya. Tapi nama ibu ada tuh seperti apa ya, nilai-nilai tertinggi gitu loh, nilai-nilai tinggi, nilai UKG. Kata saya ngajar SD loh, saya nggak ngajar bahasa Inggris. Cuman emang waktu itu saya UKG-nya bahasa Inggris. Nah, akhirnya, terus kata dia, ya bagaimana ya Bu, namanya udah ada, jadi Ibu harus ikut waktu itu ya, instruktur nasional ya, pelatihan begitu tuh. Ya, akhirnya ya udah saya ikutin. Waktu itu saya masih diizinin sama kepala sekolah saya untuk ikut selama kurang lebih 10 harian ya. Saya ninggalin kelas. Setelah selesai, di situ ada komunitas IN-nya itu. Iya, kita harus tindak lanjut kan, harus menjadi pembicara apa segala macam. Ya, benar-benar. Waktu itu saya izin sama kepala sekolah, mungkin karena hadiran saya juga dibutuhin sama anak saya ya, di yang kelas 1 SD, tidak diizinkan waktu itu. Itu tahun berapa Ibu? Itu sekitar tahun 2016 kayaknya deh. Itu kayak gini ya, kurikulum 2013 ya? Iya. Iya, dulu saya juga pernah ikut sampai ke ini ya, ke Sumatera Utara itu. Juga sama kendalanya juga sama. Nanti akan jadi instruktur nasional gitu ya. Akhirnya sudah mengikuti, mentok-mentoknya izin nggak diizinin, akhirnya udah. Ya, karena nggak dapat izin, ya udah saat itu saya ya udahlah Bu, emang itu kebijakan kepala sekolah, saya juga nggak mau ninggalin anak saya. Saya fokus lah ke situ. Udah itu ini masalah sertifikasi waktu itu ya. Nah, kan saya punya, akhirnya waktu itu saya kuliah lagi PGSD. Saya kuliah lagi PGSD, sudah selesai, saya ajukan sertifikasi. Ternyata ditolak juga. Ibu nggak bisa, karena Ibu sudah pernah sertifikasi bahasa Inggris gitu. Kata saya, waduh, saya ini nggak bisa ngapa-ngapain jadinya ya. Sampai sekarang nggak bisa sertifikasi? Ya itu dia sejarahnya. Akhirnya saya ke dinas. Pak, ini gimana nih Pak? Saya dulu pernah jadi IN, tapi nggak berlanjut. Sertifikasi saya juga nggak berlanjut akhirnya. Terus diusahain sama dinas, akhirnya saya dipindahin ke SMP gitu. Baru di tahun awal 2018 saya dipindahin ke SMP. Ke SMP 121. Mulailah saya di sini di 121 mengajar bahasa Inggris. Jadi udah
alhamdulillah akhirnya tersalurkan. Ya, alhamdulillah. Kalau ada kesulitan di awal tuh pasti ada solusi ya. Iya, Iya, betul. mantap mantap. Ini kalau kita ngomong sejarah tuh pasti juga ada duka citanya deh. Saya juga sama. Kendalanya hampir sama. Baik Bu Margareta, ngobrol nih tentang media pembelajaran. Suka nggak sih buat media-media itu, hobi nggak? Kalau saya pribadi itu suka, tapi saya ngelihat dulu nih lingkungan anak saya dan istilahnya kalau anak saya emang tadi saya jelaskan ya pinggiran banget. Jadi saya sesuaikan juga dengan lingkungan saya. Kalau diajarkan dengan teknologi yang terlalu tinggi, ya itu kan perlu segala macam. Jadi gitu. Istilahnya kalau guru penggerak itu sesuai dengan sumber daya. Iya, benar ya. Gitu. Bu Margareta juga angkatan berapa? Angkatan 7 ya? Saya angkatan 7. Ya, saya angkatan 4. Iya. Oke, lanjut coba. Jadi saya sesuaikan dulu dengan anak-anak saya. Saya kalau bikin media itu yang sederhana, selalu saya sederhana. Benar-benar, saya suka sederhana. Juga. Yang penting tujuan saya pengennya ke apa ke anak saya itu tercapai. Nah, media yang sekarang ini berarti ini ya, media-media yang kayak diambil dari alam lingkungan sekitar itu ya. Kalau saya ini ya, saya ambil media ini lihat dari kan anak-anak sering chat WA ya ke saya ya. Oke. Itu kan ada emotic iconnya ya. Iya. Nah dari emotic iconnya kata saya, aduh kenapa mereka bisanya cuma chat-chat doang nih pakai emotic gini? Saya sering nanya, ini apa emang maksudnya gitu. Ini jadi dari timbul masalah, timbulnya ide. Ya, hanya ada ide ya. Iya, harus akhirnya ada ide. Pas di materi saya, how do you feel? Bagaimana perasaan kamu gitu. Jadi, terus lahirlah media yang tadi ya, apa namanya medianya? Emoticon. Ya, awalnya itu saya bikin sendiri tuh emotnya. Saya gambar ya, terus bikin slide PPT gitu. Saya anak-anak nih contoh-contoh emoticon kan kamu sudah kenal kan, sudah familiar ya bagi mereka ya. Nah, awalnya itu saya bikin, ternyata saya nyari di Canva sudah disediakan itu ya, lebih bagus lagi dari gambar saya itu. Siap. Tapi ada uniknya loh kalau kita ngeprint sendiri, gambar sendiri. Iya, itu benar ada uniknya. Iya. Saya tampilin pernah kan awal-awal ya saya kenalin ini, tapi anak-anak sudah familiar kali. Itu sad Bu, itu happy, angry gitu. Jadi sudah kenal semua karena memang udah sama WA gitu ya. Sekarang kita in English dalam bahasa Inggris ya. Tapi awal-awal sih saya perkenalkan bagaimana cara kamu mengekspresikan ketika saya tunjuk ini, gimana ekspresi kamu. Sebelum cara kerjanya nih, bahan-bahannya dari apa? Dari kertas biasa? Bahan-bahannya dari kertas biasa seperti ini nih, saya kasih gitu. Itu kertas karton? Iya, kertas karton. Itu digunting sendiri ya? Iya, digunting. Kalau ini anak yang bikin akhirnya. Iya, ini hasil anak karena punya saya nggak bawa. Itu ngantuk ya. Iya. Boleh. Berarti medianya itu kerjasama sama anak ya? Anak ke print sendiri atau nanti dia gunting? Anak gambar sendiri. Iya. Berarti pertama dia gambar dulu medianya, terus nanti digunting gitu. Ya, kan awalnya kan saya perkenalan dulu media, mereka udah berinteraksi kan dengan media. Kalau saya tunjuk ini gambar set, dia mukanya langsung sedih. Kalau saya di kelasnya jadi di permainan juga. Kalau saya tunjuk angry, mukanya langsung gitu. Kalau saya tunjuk happy, ketawa-ketawa gitu. Berarti itu kombinasi antara ini nih, pembelajaran berdiferensiasi bisa itu ya. Jadi mengenali profil murid untuk kinestetik, itu untuk kinestetik juga kan? Iya. Yang lihat pas buat kinestetik, terus gimana cara kerjanya tuh? Pertama saya yang mimpin dulu, terus lama-lama anak kan tertarik. Nanti ada satu anak tuh bergiliran maju ke depan, Bu saya Bu mau nunjuk gitu. Jadi lebih aktif ya? Iya, jadi mereka satu orang yang mimpin, akhirnya terserah dia tuh, dia mau nunjuk emot yang mana aja terserah. Begitu dia nunjuk emot yang marah, ntar teman-temannya gitu. Berarti ada satu yang ke depan nunjuk,
Ya, Yang lain gantian. Ya, yang mengekspresikan lain ya. mengekspresikan gitu. Oke, Jadi oke, oke. lebih aktif lah di kelas. Ya. Terus untuk speakingnya gimana speakingnya? Nah, untuk speakingnya kan mereka udah kenal gambarnya, udah tahu vocabnya juga, Oke. ya udah tahu vocabnya. Di akhir pelajaran itu saya gini, eh mereka itu senang banget, gambar itu senang. Oh Senang, ya. iya senang sekali. Akhirnya kamu mau nggak gambar pelajaran ibu? Pada senang mau bu. Oke, besok sediakan spidol kata saya atau pensil warna itu terserah kamu. Kemudian kertasnya boleh kertas karton berwarna boleh atau kertas gambar boleh. Oke. Seadanya kamu. Akhirnya mereka bawa kan besoknya. Bu buat apa bu? Gambar ekspresi yang kamu rasakan hari ini. Oke, itu bisa buat refleksi juga ya. Ya, yang kamu rasakan hari ini. Eh, terserah ya Bu, iya terserah emosi kamu hari ini sedang apa merasakan kamu. Setelah itu nanti Ibu kasih waktu buat gambar, jangan cuma gambar aja, nanti kamu presentasi ke depan. Presentasi ke depannya adalah kamu bawa gambar kamu, tunjukkan ke teman kamu, kemudian kamu speaking. Why? Oke. Kenapa kamu merasakan perasaan yang Oke. kamu gambar ini? Nah, Good. iya, terus Hmm. anak udah gambar, udah saya kasih waktu. Ini contohnya nih. Ini kan gambar sleepy ya. Oke. Nah, baru mereka bilang gini, I feel sleepy when I was learning. Kamu jadi ngantuk kamu waktu belajar. Itu melatih Gitu. kejujuran juga itu. Iya, benar. Tapi jangan dimarahin ya. Enggak saya warnain. Nah, ada lagi nih mereka nih feel apa nih di sini. Jadi lebih kreatifan mereka daripada media yang saya gambar ternyata. Kadang malah muncul sesuatu yang tidak kita ini prediksi ya. Iya. Ya, seperti ini. Ini emot icon yang unik ini, nggak pernah muncul di WA nih. Makanya kok kamu jadi banyak kreatif sih, benar-benar diwujudin. Itu gambar apa itu, ulang tahun? Ini ulang tahun. Ini I feel happy when playing game. Wah, kamu ternyata playing game. Nah, ada lagi nih. Ini seperti ini, angry. Wow, angry. Nah, ini happy. Ternyata banyak loh pada kreatif anak-anak. Dan ini saya kira good idea ya. Ini adalah penyaluran ekspresi anak juga kena, kinestetik kena, audio kena, visual juga kena semua. Benar nggak? Kalau curhat lewat gambar. Ya, I feel happy when I learning in the school. Wah, berarti kamu senangnya sama saya, katanya senang banget Bu. Banyak bukan nih cerita-cerita ini dia perasaannya lagi sedih. I feel sad because my fish was died. Wah, ikannya mati dia cerita. Ikan kamu mati hari ini, kemarin Bu. Itu sampai melotot itu ya. Jadi nih ada 3 kelas, saya kan pegang 3 kelas, kelas 7 DEF. Jadi banyak gambar-gambar yang saya dapatkan dan benar-benar berdiferensiasi kalau menurut saya, nggak ada yang sama gambarnya gitu. Jadi dari hal yang simple bisa mereka itu wah idenya banyak sekali, melahirkan ide yang banyak ya. Ini dia set I feel cold because it is raining. Ya, waktu itu emang saatnya lagi hujan. Itu dikasih hiasan ya? Hiasan apa itu? Daun apa rambut? Pinggir-pinggirnya itu? Pita, kayaknya pita-pita. Cewek ya? Ini namanya siapa ini? Ainun. Oh iya, cewek ya. Oke, siap. Makin kreatif itu ya. Banyak. Ini ada yang saya bawa pulang karena kan saya ada tugas tuh. Ini yang tersisa di sekolah ini. Oh. Iya. Ini angry. Nah. Ya, oke. Ini ada I feel angry when apa nih? I'm being bullied. Ya, kalau lagi diejakin temennya dia jadi angry. Jadi kan kita bisa tahu ya perasaan anak gitu. Malah bisa saya perdalam ini. Emang siapa yang suka mengejek kamu gitu? Kalau diperdalam itu berarti speakingnya juga main dia, benar nggak? Speakingnya kena, writingnya juga kena, skill gambarnya juga kena. Jadi kompleks, semua skill juga bisa tertularkan semua. Karena selama ini kayak seperti ini ya Bu Margarita. Kadang kan kita mengajar bahasa Inggris tuh kadang kita terlalu kaku ya. Kadang kawan-kawan terlalu kaku, cuman ngasih rumus, terus ngerjain soal. Tapi speakingnya mereka
ternyata tidak ada gitu. Jadi dalam 4 skill bahasa Inggris itu ternyata hanya mungkin kawan-kawan dan dari murid-murid mereka hanya bisa untuk writing, pengerjaannya bagus, terus pengerjaan nilainya juga bagus untuk apa? Untuk mengerjakan soalnya, tetapi untuk speakingnya mereka kurang. Tapi Iya. ini sebagai referensi bagus sekali Ibu Margareta. Jadi media pembelajaran yang sangat sederhana, tidak menghabiskan waktu, bahkan menggunakan kertas-kertas bekas pun juga bisa ya. Iya, Hanya benar. pena, terus nanti mereka bisa writing untuk feelingnya, terus misalnya ditanya how do you feel, terus seperti itu, terus mereka speaking, lanjut lagi kita tanya lanjut dan kena juga speakingnya, writingnya juga tadi saya lihat di pinggirnya juga mereka menuliskan sesuatu ya, Iya, menuliskan benar nggak? sesuatu. Nah, Heeh. ada Jadi respon nggak Bu Margareta dari orang tua itu? dari orang tua ya tentu saja ada ya Pak. Kadang orang Hmm. tua tuh chat Bu, anak saya senang loh belajar sama ibu, ibu nggak Nah, tegang gitu. itu yang kita harapkan ya. Berarti memang Iya. apa yang project yang kita buat itu respon orang tua juga bagus itu. Kalau Oke. saya sih awal pokok kalau saya belajar bahasa Inggris yang saya bilang ke anak saya, kita ini belajar bahasa. Belajar bahasa artinya ada yang terucap. Mau satu dua kata, yang penting pada saat kamu ketemu saya, kamu harus ngomong gitu. Nah, Ya, jangan kamu diem aja. Kalau kamu diem, bagaimana ibu tahu kamu belajar bahasa? iya, Gitu. kadang anak-anak kan takut untuk mempraktikkan ya. Iya, Jadi kita selalu dijejali oleh grammar. Setelah itu dia mau ngobrol, mau ngomong, dia salah. Aduh, bener gak sih untuk iya sesuai malah dengan grammar? ketakutan. Iya, itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu metode yang bagus. Jadi mereka nggak terasa dipancing untuk ngomong, tapi sebelumnya mereka juga dites untuk speaking, gitu. Bener nggak? Iya. Hmm, terus hasilnya gimana Bu outputnya di sekolah, apa di kelas itu? Ada nggak misalnya begini, anak-anak itu awalnya dia nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dengan metode ini ada kemajuan seperti itu? Ada nggak? Alhamdulillah sih ada. Jadi anak-anak tuh sekarang sama Hmm. saya lebih, Bu, besok kita ngapain lagi? Lebih tertarik. Oh, Bu, ada oke. Bu yang pakai lain, Bu. Saya senang tahu Bu. Ah, Saya apa mengungkapkan perasaan saya gitu. Terus lebih berarti memang berani gitu. sudah menjadi guru yang dirindukan, berhasil itu ya. Insya Itu Allah. bisa buat project ini Bu, buat project apa ya, guru penggerak gitu. Sudah sampai ini, sampai ke bulan keberapa nih? Saya lagi di modul 2.2. Nanti jam Oh, 3 baru ini dua. ya, elaborasi nanti siang. Inovasi belum nyampe ya. Belum nyampe. Nah, nanti ada namanya modul inovasi di sana. Kemarin saya Mm-mm. seperti ini, saya cerita sedikit. Mungkin sharing guru penggerak itu pada waktu saya ada materi inovasi, pada waktu lokal karya keberapa saya lupa ya. Besoknya itu saya juga berpikir inovasi media pembelajaran. Sabtu lokal karya, minggunya juga ada inovasi ya. Saya menceritakan media pembelajaran memang dadakan. Nah, mungkin kalau misalnya seperti ibu yang sudah praktik ya, sudah praktik, sudah ada outputnya, sudah ada respon dari orang tua, ini sebagai salah satu proyek yang bagus dan bisa buat cerita nih untuk kawan-kawan dan apa seangkatan di guru penggerak gitu. Karena memang di guru penggerak kan memang banyak aksi nyata itu ya. Iya. Dan ini guru Margareta sudah membuktikan, saya kira ini salah satu referensi yang bagus sekali. Ada ini nggak kalau di guru penggerak dihubungkan dengan uh, project yang ini ada nggak? Sementara ini bisa nggak dihubungkan? Mungkin aksi Hmm, nyatanya itu di belum ya? dalam pembelajaran diferensiasi ya bisa ya. Oke. Oh Uh, sudah nerima materinya ya? ya sudah. Ntar siang ini Oke. dielaborasi nih jam jam 3 Oh tentang ini baru yang ini berdiferensiasi nih. iya. Heeh. Oke, ini cocok banget. Ini kayaknya kalau saya lihat cocok banget tuh berdiferensiasi karena memang kita kan harus mengetahui profil siswa dulu kan, Iya. mana yang kita menguasai jumlahnya, mana yang visual, mana yang kinestetik, mana yang audio gitu. Dan kita bisa rangkum dalam satu media yang bisa merangkum semuanya itu. Karena begini, kalau saya melihat tuh ada kawan-kawan yang mungkin salah paham tentang berdiferensiasi ini membuat media banyak, itu akhirnya tidak efektif. Tapi menurut saya itu berdiferensiasi itu ya pembelajaran yang efektif yang bisa merangkum semua skill itu untuk profile itu. Oke. Sampai sekarang ada nggak respon dari guru-guru, ingin belajar dong gimana nih? Ada nggak Bu Margareta? Untuk teman-teman tanggapannya tentu saya positif ya. Hmm. Malah di guru penggerak itu ngapain aja sih? Emang bisa Oke. apa? Ada media-media pembelajaran. Kalau dalam menurut saya
eh, di guru penggerak itu terutama dari kita dulu ya, diiniin ya, Benar, benar. dari diri kita gitu, untuk Mm-mm. aktif, untuk Benar. bagaimana di kelas itu belajarnya menyenangkan, bagaimana anak tertarik, dan menciptakan sebuah tadi media pembelajaran. Kalau saya bilang sama teman-teman saya itu kalau bikin media pembelajaran sederhana, nggak pernah yang apa ya, yang tinggi-tinggi apa segala Ya, macam. yang merepotkan ya. Ya, merepotkan saya dan merepotkan anak juga gitu. Benar. Lihat juga kondisi ke anak-anaknya gitu. Kalau menurut awalnya juga itu cuma begitu doang. Belum di kelas. Nanti kalau udah di kelas udah rame, udah aktif, wah balik-balik seneng Ya, anak-anak gitu. dan Jadi ini pun juga bisa dibawa kemana-mana itu. iya, Ya, awalnya kan dari ide yang sederhana kita melakukan dan benar. nanti lihat tingkatan anaknya juga. Ya, kalau media pembelajaran itu memang kemarin saya juga sempat ngasih materi itu, kita tuh sebenarnya kalau media itu tidak bisa asal niru, tidak bisa asal ATM. Kalau kita cuman ATM misalnya itu kadang memang tidak sesuai dengan apa ya kondisi kelas kita, kondisi kelas yang ibu yang kita referensikan tuh kadang juga sama. Nah, yang paling efektif itu kita pelajari dulu nih masalah apa sih yang timbul dari kelas kita gitu ya. Oh, ternyata tadi persoalan dari Ibu Margarita benar, anak-anak suka ini nih, suka emoticon itu kan. Nah, setelah suka timbul ide, oh ternyata ini kayaknya paling efektif nih buat media pembelajaran yang memang mereka suka. Setelah dieksekusi ternyata benar, anak-anak suka, orang tua suka, dan ternyata juga dirindukan. Nah, itu benar. Jadi suatu media, suatu metode yang kita praktikkan itu ukurannya yang memang anak-anak rindu itu berarti kita berhasil itu ya. Benar nggak? Iya, benar sekali. Berarti ada banyak nggak media yang diciptakan? eh ini nih untuk yang selanjutnya ini saya kan mau pembelajaran tentang direction ya. Oke, Arah arah jadi direction of place, oke, nanti saya lagi pingin bikin ini video, anak-anak bikin video, jadi setelah saya kasih materinya mereka mengerti turn left, turn right, oke, go straight ahead, nanti saya mau anak-anak tuh kita tujuan awalnya adalah di sekolah kamu berdiskusi dengan kelompok, cari satu tujuan yang ingin kamu tuju. Nah, oke, di sini kan ada Palang Merah Indonesia, kantor Palang Merah Indonesia, misalnya nih oke, contohnya. Nah, gimana kamu directionnya pakai bahasa Inggris dari sekolah itu keluarnya first I out from my school, then turn right, go straight oke, ahead. Nanti saya mau begitu. oke. Nanti anak-anak boleh bikin video. Saya juga lagi nyari video referensi juga ya buat bikin kira-kira nih cocok yang bagaimana nih, yang istilahnya anak itu gampang ngingetnya gitu. Saya lagi bikin arah-arah kiri, kanan, lurus Ya, gitu. ini pas sekali Bu Margareta. Saya punya medianya loh. Oh iya, Ya, mau saya tunjukin nggak? boleh. Oke, sebentar ya. Oh itu kayak denah ya, kayak jalan gitu ya. Ya, Oh iya iya. benar Oh kan? iya keren keren. Nah, Oh berarti ini itu pakai ya papan atau pakai apa tuh pakai Kak? papan, Apa? Pakai papan papan. bekas ini nih. Ini Hmm, this is based on the international standard. hmm, Jadi ini sebenarnya hmm, adalah apa ya hasil pembelajaran saya di kemarin ada kursus dari Inggris hmm. dan saya menerimanya dari kawan-kawan guru bahasa Inggris juga dan ini based on international standard ini turn left gitu kan ada jembatan kita lintasi kita di belakangnya dan ini dari bahan-bahan bekas juga ini pas connect dengan Ibu Margarita Iya ngomong iya gitu bisa saya gitu connect kan gitu ya. nah dan ini kan tengah ini buat jembatan nih Iya iya. jadi ini bisa digeser-geser Bu Margarita. Oh itu bisa digeser Kalau misalnya ininya. begini ya, kalau misalnya nanti kita ada magnet, ada kertas, kita Iya. taruh aja di atas meja itu. Hmm, Jadi rumahnya misalnya, imagine your house is here, for example like this. hmm, Jadi misalnya begini, kamu awalnya di sini, ya kan? Iya iya. Gimana kamu ngomonginnya? Oh iya 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 iya. Oke, jadi go forward, go left atau Jadi gimana? tangan kita yang bergerak ya dari Ya, belakangnya ya. ya. Terus nanti ada mobil-mobilan juga boleh nih. Ada mobil-mobilan. Hmm, Terus apa sih yang dilewati di media itu kan? Di sini ada rumah sakit, iya iya ada iya. mosque,
terus nanti di sini ada hotel dan sebagainya. Dia menerangkan kanan kirinya, oh ada hotel, ada ini, rumah saya di samping rumah sakit seperti itu. Jadi dia ini ekspor masalah jalan. Dan ini media saya buat kemarin tuh untuk kelas 4 kemarin ya. Oh ini mereka sangat suka, mereka sangat bawa-bawa kemana-mana ini untuk presentasi. Jadi mereka yang nggak suka presentasi menggunakan ini malah mereka memberanikan diri ya, memberanikan diri untuk jangan sampai kalah dengan yang lain deh. Gitu. Jadi ada yang satu kita ambil, terus mereka menunjukkan rumah mereka di sebelah mana seperti itu, terus mereka ya, oh rumah saya di sini nih, tunjukin dong, oh di sini belok kini, terus melewati jembatan dan sebagainya. Dan mereka akhirnya bisa nunjukin, ini media saya ambil, terus sekarang rumah kamu di mana? Bisa nerangin dia, oh rumah saya di sini sir, di samping sekolah ini, saya biasanya naik angkot itu ya, sampai di sini dan sampai di Paramosko. Jadi latihannya begitu, akhirnya dia bisa mengaplikasikan dengan baik gitu. Ini salah satu media aja sih. Nanti kalau Bu Margareta punya medianya, boleh deh share deh, saya juga belajar itu. Tapi itu referensi saya juga tuh begitu. Iya. Nanti saya kasih foto deh, saya kasih fotonya untuk penunjukan jalannya. Oke. Boleh nanti dilanjutin deh proyeknya, menarik juga nih. Nanti buat kawan-kawan kalau misalnya yang susah bahasa Inggris untuk belajar sama Bu Margareta boleh untuk sharing ya. Karena di sini nanti kita akan ajak Bu Margareta untuk pimpin diskusi di Telegram ya. biar manfaatnya sangat luas dinikmati ya kawan-kawan semua dari Komet Guru Indonesia ya. Oke, Bu Margareta, kira-kira dengan sudah berapa lama sih gabung di Komet? Saya gabung di Komet sekitar pertengahan tahun 2022 ya. Oh, 2022. Iya. Sama dong dengan saya berarti ya. Iya, saya nggak lama juga. Apa yang diambil dari pembelajaran di Komet? Manfaatnya apa? Awalnya sih saya dengar komunitas media pembelajaran ya. Oke. Saya mau, kayaknya emang saya perlu banyak referensi tentang media pembelajaran nih gitu. Itu yang pertama saya terpikirkan tuh itu. Ya ternyata emang banyak sih ya sharing-sharing di situ. Waktu itu saya pernah ikut yang tentang Assembler Edu ya. Oke. Pernah tuh waktu itu. Terus tapi kata saya kayaknya kurang. Kalau saya praktekin ke anak-anak, peralatannya terlalu membutuhkan laptop gitu ya. Kan terus ada berbayar juga ya. Ya. Kalau menurut saya, aduh kayaknya saya terapin ke anak-anak, tapi saya pusing sendiri. Nggak sesuai dengan sumber daya ya. Iya benar gitu. Tapi juga banyak ilmu-ilmu yang saya dapat di Komet ya, yang baru kemarin tuh kan Bu Rini dari Jakarta juga tuh tentang pembelajaran diferensiasi sama disiplin positif. Ya komunitas seperti ini emang perlu banget ya untuk kita guru-guru yang pengen tahu hal lebih gitu, pengen belajar lebih. Tujuannya kan buat ke anak-anak kita gitu, buat pengembangan diri kita juga sendiri. Gitu. Ya benar sih, karena memang referensi semua media yang kita pelajari di Komet itu kadang memang tidak semuanya bisa kita aplikasikan. Karena memang kita harus disesuaikan dengan sumber daya yang kita punya ya. Jadi kalau misalnya di situ ada materi tentang media online, kalau sekolah kita internet aja gak ada, itu mungkin ya sementara kita belajar dulu ya. Belajar dulu, kalau nanti misalnya ada internet baru kita aplikasikan. Iya, kita bisa dulu aja. Oh, saya tahu nih begini nih caranya nih. Bener. Nanti kalau internet sudah datang, sudah oke, baru eksekusi gitu kan. Iya. Nah, kayak media-media tradisional yang kayak Bu Margareta tunjukkan itu juga boleh. Itu sangat cocok banget untuk semua sekolah ya, meskipun mereka ada internet atau enggak, yang memang butuh cuma kertas, menggambar, dan itu bisa diaplikasikan dengan baik. Nah, menurut Ibu Margareta nih, untuk yang kesekian kali deh, apa sih yang diharapkan oleh guru-guru di Indonesia, khususnya Bu Margareta kan guru penggerak juga ya. Kira-kira apa sih hubungannya nih, bisa dihubungkan nggak guru penggerak sama Komet nih, agar pendidikan kita lebih baik di masa depan gitu? Ya, kalau dihubungkan dengan guru penggerak itu SDM-nya dulu ya, perubahan dari dalam diri.
kita mau nggak bergerak gitu. Kita di guru penggerak itu program, aduh menurut saya keren dah, luar biasa, benar-benar merubah. Saya juga merasa diubah kok di dalam CGT ini ya. Dari awalnya saya bukan orang yang malas juga sih, tapi ini lebih tertantang saya untuk mengeksplor anak, bagaimana terutama dalam menangani sosial emosional anak ya. Ini saya bagus banget tahu. Sebenarnya hal-hal itu udah kita pernah lakukan ya di dalam kelas. Dan sekarang kita baru tahu namanya. Oh ternyata ini namanya PSE gitu. Nah, dan mungkin ada hal-hal yang emang lebih diperbaiki di guru penggerak ini gitu. Ya, pasti kita, semua memang ada kekurangan dan kelebihan juga. Ya, ada kekurangan. Kalau dikaitkan dengan komet ada nggak? Misalnya ini nih, di komet kayak diajari ini nih, bisa nanti manfaatnya untuk guru penggerak misalnya, atau mungkin sebaliknya gitu. Oh, ada. Perannya itu kita sebagai mengembangkan diri kita, kompetensi kita gitu. Kan di komet ini kan ajang kita juga untuk mengembangkan kompetensi kita kan. Iya, di guru penggerak kan juga kita harus mengembangkan kompetensi kita, peran kita sebagai guru penggerak untuk kita kan juga dibikin visi itu ya. Melalui komet ini ya salah satunya untuk mencapai visi kita ini gitu. Benar. Apa yang kita harapkan di kelas kita, di sekolah kita gitu. Untuk guru-guru lain jangan seperti ini ya, maksudnya mohon maaf di zona nyaman aja. Benar-benar. Ya. Jadi konsep ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru penggerak atau mungkin di komet ya, kalau menurut pengalaman saya itu sangat bermanfaat banget. Kalau di komet itu kan juga memang berbasis project juga ya. Jadi berapa banyak media yang sudah kita buat, ada RPMP dan sebagainya. Terus nanti kalau dikaitkan dengan guru penggerak di sana juga ada karya, itu karya misalnya hasil karyanya apa sih? Nah itu kalau misalnya sudah terbiasa di komet itu udah biasa aja, gak ada keluh kesah gitu kan, bener nggak? Ya yang kemarin awal ini kan baru pertama kali ada Ibu Nurjanah tuh udah pernah. Nah saya itu kan salah satu yang menarik saya untuk bergabung di komet. Bu, Ibu pernah Bu di Bu Intan ini? Oh pernah saya nih, ada saya contohnya. Gimana sih Bu? Udah santai aja, ikutin aja, bagus kok gitu. Iya benar. Bahkan sekarang pun juga saya tuh gini ya, belajar dari komet dulu tuh, saya aktif YouTube-nya tuh dulu berawal dari komet juga. Jadi saya membuat YouTube banyak tuh berawal dari komet, plus saya daftar ke guru penggerak, itu saya diterima jadi angkatan 4, itu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Iya benar. Ya bermanfaat sekali, bahwa manfaat komet itu bisa diaplikasikan juga di guru penggerak dan saling melengkapi. Jadi saya kira untuk ini guru-guru memang harus aktif ya, harus aktif. Kalau dia punya karya, kalau bisa tuh diabadikan itu. Memang kalau di komet sendiri kan ada yang namanya RPMP. Setiap media yang kita buatlah RPMP gitu. Sebagai profil kita, sebagai apa ya, portofolio kita bahwa kita tuh pernah hidup ya, kita pernah ngajar kayak media kayak gini. Kalau bisa buat YouTube-nya itu saya kira bagus sekali untuk guru-guru, dan nanti kalau misalnya dia bisa diabadikan di sebuah YouTube, nanti linknya bisa di-share-kan, pahala kita luar biasa itu Bu Margareta ya. Untuk closing statement deh. Oke. Closing statementnya gimana nih? Buat dari pengalaman atau mungkin dari pesan-pesan dari guru-guru, khususnya guru-guru hebat komet seluruh Indonesia. Oke. Closing statement dari saya. Yuk guru-guru hebat di Indonesia. Kita aktifkan kelas kita buat kelas kita itu milik kita, milik bersama, milik anak-anak. Mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar, untuk menyenangkan, untuk merasa nyaman bersama kita di kelas, sehingga ada yang mereka dapatkan untuk diri mereka, supaya kompetensinya ya terus berkembang dari segi pengetahuannya, kemudian sosial emosionalnya juga, pokoknya paket lengkap untuk murid kita gitu. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan deh untuk Bu Margareta ya. Jadi luar biasa kawan-kawan semua. Saya harapkan tidak hanya Ibu Margareta, untuk Komet Talks sudah dimulai oleh Ibu Margareta. Kawan-kawan saya harapkan nanti bisa sharing ilmunya. Ya, kalau ini dinikmati, kalau ini nanti akan nonton oleh banyak orang dan diikuti, itu sangat luar biasa, menginspirasi oleh guru-guru seluruh Indonesia. Jadi kehadiran kita Komet ya khususnya nanti bisa untuk membantu perbaikan pendidikan kita di masa depan, gara-gara nih ya dari guru-guru kita serap ilmunya,
kita sharingkan pengalamannya tentang media pembelajaran yang mungkin tidak memberatkan juga seperti media yang dibuat oleh Ibu Margareta, ya. Dia hanya sekertas, emoticon, tapi dampaknya luar biasa, ya. Jadi kita dia harus berpikir media pembelajaran itu harus rumit deh, ya. Jadi motivasi ini tadi luar biasa juga, ya. Kita harus tetap bergerak, ya. Berasal dari Komet dan semuanya pun juga kita harus tetap untuk tetap belajar, ya. Terima kasih Bu Margareta atas waktunya, ya, ilmunya sangat luar biasa, menginspirasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Tetap bergerak dan menggerakkan, tetap berdaya bersama Komet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.